Assalamualaikum anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak yang hebat, saat kalian bermain di bawah terik matahari, apakah kalian merasakan panas di kulit kalian? Mengapa sinar matahari pada siang hari menyebabkan kulit terasa panas? Apa yang dihantarkan atau dibawa sinar matahari sehingga menyebabkan kulit terasa panas? Untuk mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut, maka di video kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi bab 3. Suhu, kalor, dan penguaian dengan konsep kalor di kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi ini adalah dapat 1. Mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. 2. Menyebutkan benda-benda yang memiliki kalor jenis yang tinggi. 3. Menggunakan perumusan untuk menghitung besar kalor. Ayo anak-anak, simak penjelasannya sampai selesai ya. Apakah kalor itu sama dengan suhu? Kalian mungkin pernah berdiri atau duduk-duduk bersama teman di dekat api unggun, lalu badan kalian terasa hangat. Mengapa bisa demikian? Badan kalian terasa hangat atau panas, karena ketika itu energi yang menyebabkan panas yang dibawa oleh sinar matahari maupun api unggun mengalir ke kulit kalian. Energi tersebut mengalir dari benda bersuhu tinggi, api unggun, ke benda bersuhu rendah, kulit. Energi tersebut dikenal sebagai kalor. Jadi, kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Kalor secara alamiah mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi, panas, ke benda yang bersuhu lebih rendah, dingin. Nah, kalor tidak sama dengan suhu ya. Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Terlepas benda tersebut suhunya menjadi tinggi atau tidak. Suhu tidak dapat berpindah, hanya dapat naik dan turun. Satuan suhu adalah bisa dalam Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor diukur dalam satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dalam SI adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,184 joule dan sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kenapa benda yang berbeda, nilai suhunya tidak sama ketika diberikan kalor yang sama? Pernahkah kalian memperhatikan di siang hari yang begitu terik, air yang berada di kolam, sungai atau danau tetap terasa dingin? Sedangkan aspal di jalan terasa begitu panas, padahal mendapatkan terik matahari yang sama. Mengapa bisa demikian? Apakah masing-masing benda atau zat memiliki kemampuan menyerap kalor yang berbeda-beda? Air termasuk zat yang memiliki kalor jenis tinggi, yang dapat menyerap banyak energi kalor dengan hanya sedikit perubahan suhu. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Setiap bahan atau zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Satuan kalor jenis adalah joule per kilogram per Kelvin, atau dalam joule per kilogram per derajat Celcius. Mengapa bisa sama? Hal ini dikarenakan bahwa perubahan suhu 1 Kelvin sama dengan 1 derajat Celcius. Pada tabel ini menunjukkan bahwa kalor jenis air lebih tinggi dibandingkan dengan kalor jenis beberapa bahan lainnya. Air, alkohol dan bahan-bahan lain yang memiliki kalor jenis tinggi dapat menyerap banyak energi panas dengan sedikit perubahan suhu. Bagaimana cara menghitung besar kalor? Besar kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan oleh suatu benda dapat dihitung dengan persamaan perubahan energi panas sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Atau Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor dalam satuan joule atau biasa ditulis J besar. M adalah massa benda, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis benda,
satuannya Joule per kilogram derajat Celcius atau Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. Persamaan ini dapat kita tuliskan dalam segitiga berwarna untuk memudahkan dalam mengerjakan soal-soal. Caranya, pertama, jika dalam soal yang ditanyakan adalah kalor, maka besaran-besaran yang ada di bawah itu dikalikan, maka didapatlah Q sama dengan M kali C kali delta T. Jika yang ditanyakan M, maka yang di atas yaitu kalor dibagi C kali delta T. Jika yang ditanyakan C, maka kalor dibagi M kali delta T. Begitupun jika yang ditanyakan suhunya. Yuk, kita pahami contoh soal berikut. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,5 kg air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, jika diketahui kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Yang pertama kita lakukan, kita tuliskan variabel yang diketahui dari soal, yaitu massa M sama dengan 0,5 kg. Kalor jenis air C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kenaikan suhu air delta T sama dengan 100 kurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Ditanyakan adalah kalor atau Q. Penyelesaian dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 0,5 kg kali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 80 derajat Celcius. Maka didapat Q sama dengan 168.000 Joule. 2. Kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg minyak goreng dari suhu mula-mula 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius sebesar 120.000 Joule. Berapakah kalor jenis minyak goreng? Variabel yang diketahui, massa M sama dengan 1 kg, kalor Q sama dengan 120.000 Joule. Kenaikan suhu air delta T sama dengan 60 kurang 10 sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan adalah kalor jenis C. Penyelesaian dengan menggunakan persamaan C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Maka C sama dengan 120.000 Joule dibagi 1 kg kali 50 derajat Celcius sama dengan 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Nomor 3. Suatu balok besi dipanaskan dari suhu 24 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, yang memerlukan kalor sebesar 14.400 Joule. Jika kalor jenis balok besi tersebut adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah massa balok besi tersebut? Variabel yang diketahui, kalor Q, sama dengan 14.400 Joule. Kalor jenis C sama dengan 450 Joule. Kenaikan suhu air delta T sama dengan 40 kurang 24 sama dengan 16 derajat Celcius. Ditanyakan massa M. Penyelesaian dengan menggunakan persamaan M sama dengan Q dibagi C kali delta T. Maka M sama dengan 14.400 Joule dibagi 450 Joule per kilogram derajat Celcius kali 16 derajat Celcius sama dengan 14.400 bagi 7.200 kg. Massa M sama dengan 2 kg. Contoh soal 4. Air sebanyak 2 kg bersuhu 20 derajat Celcius dipanaskan dengan kalor sebesar 8.400 Joule. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir air tersebut? Variabel yang diketahui, kalor Q, sama dengan 8.400 Joule. Kalor jenis C, sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa M, sama dengan 2 kg. Suhu awal sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanyakan, suhu akhir air. Penyelesaian dengan menggunakan persamaan T akhir kurang T awal sama dengan Q dibagi C kali M. Maka, T akhir kurang 20 derajat Celcius sama dengan 8.400 Joule dibagi 2 kg kali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius.
T akhir kurang 20 derajat Celcius sama dengan 8.400 Joule dibagi 8.400 Joule per derajat Celcius. T akhir kurang 20 derajat Celcius sama dengan 1 derajat Celcius. 1 derajat didapat dari 8.400 bagi 8.400. Maka, T akhir sama dengan 1 derajat Celcius tambah 20 derajat Celcius. T akhir sama dengan 21 derajat Celcius. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah lebih paham tentang apa itu kalor? Untuk materi perpindahan kalor akan kita bahas pada video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.